Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Resep Butati 77. Pada video kali ini saya mau berbagi resep membuat kue bikang mawar. Ini anti gagal. Resep ini cocok banget buat pemula yang biasanya gagal membuat kue bikang. Hasilnya berserat cantik. Kue bikang ini saya jual 1000-an. Kue ini rasanya enak banget, cocok banget buat ide jualan, buat isian snack box, atau hanya sekedar buat cemilan. Langsung aja kita mulai. Kita akan siapkan 1 liter santan. Selanjutnya kita akan tambahkan 2 lembar daun pandan. Kemudian ini akan kita rebus. Wajib banget untuk diaduk supaya tidak pecah santan. Setelah mendidih kita akan matikan api, lalu kita angkat pancinya. Kita akan biarkan santan ini sampai dingin. Kemudian setelah dingin kita akan siapkan wadah, lalu kita akan siapkan juga bahan keringnya. Masukkan 500 gram tepung terigu, 1 saset vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, 300 gram gula pasir. Selanjutnya bahan kering ini akan kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian kita masukkan 900 ml santan. Ini keadaan santan sudah dingin, bisa juga pakai hangat kuku, tapi tidak boleh pakai santan panas karena nanti tepung terigunya akan matang. Santan kita tuang secara bertahap sambil kita aduk sampai tercampur merata. Ini kita aduk sambil kita keplok-keplok, fungsinya supaya nanti hasil dari kuenya itu berserat. Ini akan kita aduk-aduk sampai tercampur merata dan adonannya licin. Seperti ini sudah cukup. Selanjutnya adonan ini akan kita diamkan sekitar 30-60 menit. Kita akan tutup adonan supaya tidak ada kotoran masuk. Setelah 1 jam ini akan kita aduk kembali, lalu adonan ini siap untuk kita cetak. Adonan ini kita bagi menjadi 2 bagian dulu karena untuk yang satu bagian saya akan beri warna. Di sini untuk yang satu bagian saya beri pemutih makanan. Kita tuang ke dalam centong dulu lalu kita aduk merata. Selanjutnya kita baru masukkan ke adonan. Untuk yang satu bagian kita beri warna merah karena masih menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia. Kemudian untuk cetakan saya memakai cetakan yang ini karena ini versi 1000-an. Kita panaskan cetakan dulu sambil alasi cetakan dengan seng. Setelah cetakan benar-benar panas kita akan olesi cetakan dengan air garam. Selanjutnya kita akan tuang adonan. Sebelum adonan dituang kita aduk-aduk dulu supaya tidak ada tepung terigu yang mengendap di bagian bawah. Kita tuang separuh dari cetakan. Selanjutnya kita akan timpa dengan adonan warna merah. Kita aduk-aduk dulu adonan sebelum kita tuang. Ini kita isi penuh. Kita akan gunakan api sedang sampai matang, ini sampai permukaannya kering. Adonan tidak perlu kita tutup. Setelah permukaan kue ini kering berarti sudah matang. Untuk selanjutnya kita akan angkat kue ini di nampan yang sudah kita beri kain dan diberi air. Selanjutnya kita akan tutup sebentar sampai uapnya berkurang. Setelah uapnya berkurang
kita akan cungkil menggunakan bantuan sendok. Ini dengan 1 sendok dan 1 cungkil. Ini mudah banget untuk kita lepaskan dan hasil untuk bagian bawahnya tidak gosong sama sekali. Kita bisa taruh di nampan, kita alasi dengan daun supaya bagian bawahnya tidak mengeras. Selanjutnya ini akan kita tutup dengan kain bersih, lalu kita ulangi lagi. Untuk pembuatan kue bikang yang kedua dan ketiga, cetakan tidak perlu kita cuci. Kemudian untuk yang keempat dan kelimanya, kalau cetakan sudah kotor, kita bisa cuci. Ini untuk memanaskan tidak perlu membutuhkan waktu lama karena cetakan ini masih panas sekitar 5 menitan. Tapi cetakan wajib benar-benar sudah panas sebelum kita menuang adonannya. Selanjutnya kita akan mekarkan kue ini untuk bagian bawah, karena ini kecil saya alasi dengan cetakan kue talam. Kemudian kita gunakan spuit, lalu kita gunting untuk bagian tepinya. Biasanya saya gunting menjadi 5. Kemudian kita beri alas. Ini hasilnya cantik banget. Ini untuk cetakan yang kedua dan yang ini untuk cetakan yang ketiga, tetap cantik, berserat sempurna. Karena ini bikangnya bikang kecil, jadi untuk alas kertasnya saya kecilkan, saya ubah lalu saya staples lagi. Ini fungsinya supaya nanti pada saat kita menaruh bikang itu hasilnya kelihatan mekar dan sempurna, bisa kelihatan bagus. Satu resep ini menghasilkan 31 buah kue bikang kecil. Resep ini cocok banget buat pemula atau teman-teman semua yang sering gagal dalam membuat kue bikang. Ini hasilnya berserat cantik, lembut dan tidak gosong untuk bagian bawahnya. Setelah kue dingin, kita bisa kemas ke dalam plastik OPP 10x12. Kemudian kita bisa jual di harga 1.000 sampai 1.500 karena ini versi kecil. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum.